Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman dengan Ari pada Procurement Channel with Agus Arif Rahman. Pada video ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari polling atas 8 usulan rancangan undang-undang pengadaan publik yang sudah di-share dari beberapa minggu yang lalu sampai dengan detik ini sudah menghasilkan 503 responden. Izinkan saya untuk memaparkan, menunjukkan kepada Bapak Ibu update hasil polling sampai dengan hari ini. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, hasil dari polling sudah menghasilkan 503 responden Bapak Ibu sampai sejauh ini ya, sampai dengan sejauh ini kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Jadi sampai dengan sejauh ini ada 8 usulan, mari kita lihat Bapak Ibu. Usulan pasal masyarakat yang menyampaikan pengaduan tentang pengadaan barang jasa pemerintah wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Justifikasinya silakan dicek di video saya sebelumnya. Di sini 95,6% menyatakan setuju. Kemudian sisanya berapa ini? Sisanya 1,8% atau 9 responden menyatakan tidak setuju, dan sisanya ada alasan ya. Pilihan lainnya di sini saya bacakan. Sangat setuju, dugaan yang tidak berdasar, sangat menyita waktu dan konsentrasi Pokja dalam melaksanakan pekerjaan sekarang, dan agar masyarakat tidak seenaknya menuduh. Kemudian ini ada respon lagi, sangat setuju. Respon lagi ya, berikutnya harus ada aturan yang jelas mengenai alur proses pengaduan. Oke, nanti di tingkat perpresnya atau mungkin ada pasal lanjutan dari ini. Terima kasih ya. Kemudian di sini ada hanya inspektorat yang berwenang menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Oke, setuju ya. Dengan ini nanti bisa ditambahkan pasalnya atau direvisi pasalnya. Kemudian ada respon lagi, untuk awalnya perlu penelitian terlebih dahulu, namun tetap harus ditindaklanjuti. Nah, ini Bapak Ibu yang saya lakukan inilah penelitian, gitu ya Bapak Ibu ya. Penelitian ini kan bagian dari penelitian Bapak Ibu ya. Disadari atau tidak, apa yang saya lakukan ini adalah penelitian, dan saya mengajak semua insan pemerhati pengadaan barang jasa publik juga melakukan apa yang saya lakukan gitu. Kalau saya yang seperti ini saja bisa, yang hanya warga negara Indonesia, rakyat warung kopi ya, rakyat warung kopi aja bisa Bapak Ibu, yang tidak punya power kuasa apapun di sini saya Bapak Ibu bisa, apalagi Anda yang punya kuasa mestinya lebih bisa gitu ya. Justru saya mengajak, ini tujuannya. Ya, setuju dilakukan verifikasi terlebih dahulu pengadu disertai bukti-bukti awal, setuju ya. Kemudian ini wajib diperiksa oleh APIP dulu sebelum apa yang memanggil, setuju. Oke, kemudian ini ada lanjutan lagi, kurang setuju. Ada yang kurang setuju Bapak Ibu ya. Penyertaan bukti pengaduan cukup dalam skala minimal pengaduan masyarakat pada umumnya. Pemeriksaan oleh aparat pengawas, pengendali, dan aparat pemeriksa atas bukti temuan pengaduan yang menentukan bahwa pengaduan tersebut memenuhi kriteria faktual, kredibel, dan autentik. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi arah tindak lanjut pengaduan tersebut. Oke, silahkan masyarakat ya. Yang pasti ini adalah satu dari pendapat dari 503 pendapat ya. Silahkan, tidak apa-apa. Saya tidak mau berkomentar karena penjelasannya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Saya hanya membacakan hasil dari polling ini sementara per hari ini tanggal 10 November Hari Pahlawan. Kemudian ini tanpa pemeriksaan tapi menunjukkan bukti autentik. Oke, silahkan. Ini ada respon lagi, disertai alternatif penyelesaian masalah. Oke, nanti kita pikirkan kalimat penyelesaiannya ya. Pasal ini berarti oke. Kemudian lagi ada di sini komunikasi faktual aktual dan komunikatif faktual autentik, aktual dan autentik. Ini ditambahkan kata-kata komunikatif. Oke, nanti kita pikirkan ya. Kemudian di sini lagi harus ditulis jelas bahwa pidana dalam PPJ itu seperti misalnya suap atau sekongkolan, yang lain administrasi dan perdata. Betul ya, itu juga sudah tertuang di pasal sebelumnya. Kemudian tidak perlu asalkan memiliki bukti yang kredibel. Oke, silahkan. Itu namanya pendapat ya. Bebas kita di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian sulit. Oh, ini perlu dibaca nih. Sulit bila harus disertai dengan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik karena masyarakat tidak mempunyai akses untuk membuktikan itu.
Salah satu contoh bila masyarakat menyampaikan ada rekening gendut, salah satu pejabat lalu masyarakat pelapor diminta membuktikan rekening gendut tersebut, pertanyaannya apakah diperbolehkan si pelapor tersebut meminta rincian aset yang dilaporkan tersebut? Tentu tidak. Maka atas dasar itu laporan ditolak. Maka yang terjadi adalah sikap apatis yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat cenderung mempublikasikan hal tersebut di media sosial yang mungkin akan berujung dikenai sanksi Undang-Undang ITE. Saran untuk setiap pengaduan dari masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memberikan keterangan yang dapat diterima akal dan logika si pelapor. Oke, silahkan ya, itu pendapat Anda, kita menghargai Bapak Ibu seperti itu ya. Nanti kita akan lihat lagi besok kebetulan ada konsultasi publik, kita akan lihat ya respon dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini yang menyampaikan seperti ini pasti dari sudut pandang masyarakat ya, seperti itu ya, sudut pandang masyarakat yang ingin membuktikan adanya rekening gendut ya. Kalau menuduh orang tentunya harus ada bukti dimanapun itu hukum alam Bapak Ibu ya. Seperti halnya kalau Bapak mau saya tuduh Anda nyolong uang 100 juta Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Anda Bapak Ibu? Apa buktinya? Seperti itu Bu ya. Seperti itu ya. Ya nanti kita akan lihat respon masyarakat yang lainnya nanti ya. Yang jelas 95,6% menyatakan setuju. Oke, berikutnya. Tahap pengadaan barang jasa mulai perencanaan, pengadaan, sampai dengan pemilihan penyedia barang jasa adalah lingkup administrasi negara, sehingga setiap kasus hukum di tahap ini mendapatkan sanksi administratif kecuali terdapat bukti gratifikasi dan suap. 97,6% menyatakan setuju. Sisanya ada 0,8% tidak setuju. Sisanya adalah yang lainnya. Yang lainnya ini kita bacakan. Bank yang terbukti bersalah mendapat sanksi administrasi. Oke. Kemudian sanksi administrasi dan pidana. Oke. Setuju namun tidak terbatas bahwa terdapat bukti gratifikasi dan suap karena pengaturan pemenang juga banyak dilakukan oleh teman Pokja. Oke, silahkan nanti ditambahkan, dikoreksi lagi kalimatnya. Ya, seperti itu. Bukti gratifikasi minimal 2. Oke. Setuju dengan pemeriksaan bukti dilakukan oleh AP, betul. Kecuali setuju dengan pemeriksaan bukti dilakukan oleh AP. Oke. Nah, berikutnya setuju dengan catatan perlu kajian lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Ini perlu dianu ya. Contoh suatu daerah melaksanakan program penanganan banjir yang menghabiskan uang negara puluhan miliar, pada faktanya setelah program tersebut selesai banjir tetap masih ada. Sangat disayangkan bila hanya sanksi administratif yang diterapkan. Terkadang sanksi administratif juga tidak pernah diberlakukan. Harapan ke depan adalah prinsip value for money harus sejalan dengan program yang dilaksanakan. Harus ada sanksi yang berat apabila ditemukan penyimpangan baik itu pada proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang jasa, dan pelaksanaan agar tidak membelanjakan uang negara secara ugal-ugalan. Oke, terima kasih Bapak atas ya. Informasi responden kita rahasiakan Bapak Ibu ya, ada di Google Form saya ya. Ini bagian dari penelitian Bapak Ibu ya. Pasal berikutnya adalah tahap pengadaan barang jasa pada pelaksanaan kontrak adalah ranah hukum perdata, sehingga setiap kasus hukum di tahap ini mendapatkan sanksi hukum perdata sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali terdapat bukti gratifikasi dan suap. Sebanyak 97,2% itu menyatakan setuju, kemudian sebanyak 1,2% tidak setuju. Sisanya adalah pilihan lainnya. Sini kita lihat pilihan lainnya mendapatkan sanksi keperdataan, tidak perlu disebutkan KUH Perdata karena kadang sesuai kontrak. Oke, terima kasih masukan kalimatnya. Kemudian ini masukkan lagi ke Kitab Undang-Undang Perdata dan Pidana. Oke, dan setuju namun tidak terbatas pada gratifikasi dan suap. Pengaturan pemenang juga banyak dilakukan. Oke, nanti kita pikirkan redaksinya, Bapak Ibu. Ya, kemudian disertai minimal 2 alat bukti. Oke, setuju dengan pemeriksaan bukti. Nah, ini kemudian kecuali persekongkolan. Ya, kemudian bagaimana apabila pekerjaan dilakukan fiktif, penipuan, pemalsuan barang? Nah, ini pertanyaan. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Setuju dengan catatan perlu kajian lebih lanjut. Oke, nah, kita hanya bacakan hasil responden aja video ini, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian proses pemeriksaan hukum pada lingkup perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kelola, pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa atas dugaan turut serta ya, melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal 55 ayat 1 KUHP, tunduk pada ketentuan
undang-undang ini kecuali gratifikasi dan suap. 97% menyatakan setuju. Kemudian 1,2% tidak setuju. Sisanya adalah pilihan lainnya. Oke. Pidana tidak hanya gratifikasi dan suap. Ya tahu, Pak. Ya, pidana tidak hanya gratifikasi dan suap. Ya. Seperti itu. Kenapa saya mengambil gratifikasi dan suap? Karena buat saya itu adalah pidana yang nyata, Bapak Ibu. Apa namanya, korupsi yang nyata. Yang lain-lain itu bisa digeser, geret-geret apapun. Ya, alat pukul untuk menghancurkan orang itu adalah klausul-klausul lainnya. Bapak Ibu, makanya ini pasal turut serta saya masukkan ini gitu ya. Seperti itu. Ketujuh, lebih baik didahului pemeriksaan oleh suatu badan, semisal dibentuk badan kehormatan jika terbukti ada tindak pidana diteruskan oleh KAPH. Oke, kemudian ini masukkan lagi setuju. Sebentar. Terjadinya tindak pidana pada pengadilan bahasa karena adanya intervensi dari atasan. Ya, oke, Mas. 9 masih setuju, namun tidak terbatas pada ini ya, pengaturan tender, juga aturan hukum pengadaan publik tidak serta-merta bisa dipakaikan aturan hukum lainnya seperti kewenangan APH. Ya, justru ini Bapak Ibu ya, sebenarnya urgensi dari undang-undang pengadaan publik ini, kalau dari sisi kami para pelaku pengadaan di Indonesia Bapak Ibu ya, itu urgensinya adalah ini. Kalau ini tidak direspon, buat apa? Nggak usah undang-undang, perpres saja cukup Bapak Ibu. Ya, perpres saja cukup, tidak perlu undang-undang. Sebenarnya dari semua perintah urgensi itu, yang paling penting ini adalah kebijakan mitigasi hukum, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, tapi terima kasih ya Bapak Ibu ya, sudah memberikan masukan sampai sejauh ini. Nanti kan kita teruskan. Ini belum berakhir ya, terus. Kemudian proses pemeriksaan hukum pada lingkup pengadaan barang jasa publik kepada fungsional pengelola pengadaan diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik organisasi profesi yang ditunjuk oleh pemerintah, kecuali terdapat bukti gratifikasi dan suap. 98,4% menyatakan setuju, Bapak Ibu. Yang tidak setuju itu ada 0,2%, hanya 1. Sisanya ini ya, pemeriksaan hukum yang sifatnya hanya pelanggaran etika atau semua seperti administrasi, perdata atau pidana. Ini malah bertanya. Oke, ya ini bertanya nanti sesinya sendiri saja ya. Ini kita bacakan hasil responden aja. Proses pemeriksaan hukum pada lingkup pengadaan barang publik pada fungsional diteruskan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik organisasi profesi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke, terima kasih masukannya. Nah, sebaiknya dilakukan klarifikasi penyelidikan apakah benar terjadi gratifikasi dan suap. Oke, terima kasih masukannya. Ditambah kolusi dan nepotisme. Oke, terima kasih masukannya. Setuju namun tidak terbatas pada ini pengaturan tender di daerah APIP, kemudian kecuali terjadi. Oke, terima kasih ya. Kemudian pasal lainnya adalah proses pemeriksaan hukum pada pengadaan barang publik. Ini lanjutannya Bapak Ibu ya. Ini lanjutannya dan ini isinya sama ya. Seperti itu. Cuma ini ada kalimat ini, hasil keputusan majelis sebagaimana dimaksud yang berindikasi tipikor diteruskan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kalau sudah ada indikasi tipikor, nah, itu ya. Pasal berikutnya adalah seluruh pelaku pengadaan barang jasa wajib memiliki kompetensi pengadaan barang jasa. Ini 93,8% menyatakan setuju, ya. 93,8% menyatakan setuju, yang tidak setuju ada 1,6%, 8 responden menyatakan tidak setuju. Kemudian sisanya lainnya, kita baca mungkin untuk PA, KPA tidak diwajibkan memiliki kompetensi level 1. Oke, ya, padahal Bapak Ibu yang perlu Anda tahu ya, saya sudah ada kajiannya di paparannya di YouTube saya Bapak Ibu ya, seorang PA atau KPA itu Bapak Ibu ya, jangan Bapak Ibu merasa dibebaskan dari sertifikasi Bapak Ibu, kalau aturan yang sekarang. Karena pembebasan dikecualikan bagi KPA, PA-KPA yang mendapat PPK itu adanya di peraturan LKPP tentang SDM yang lama, yang sekarang sudah diganti oleh Perlem 7 2021 dan itu tidak ikut pasal itu. Jadi secara hukum menurut saya adalah pasal itu sudah nggak berlaku lagi. Gitu. Ya, tapi silakan Anda cek di YouTube saya yang sudah setahun lalu sudah saya rekam. Oke, kemudian khusus jabung tidak wajib karena sudah dilantik sebagai profesi. Oke. Ya sudah pasti ya. Kan dengan kata wajib memiliki kompetensi itu sudah termasuk, berarti jabung sudah nggak perlu lagi gitu, sudah
otomatis memenuhi pasal ini gitu ya. Agak sulit untuk level PAKPA di KL. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ada guru saya selalu mengingatkan saya Bapak Ibu, kalau yang muncul di otak kita itu adalah kemauan, maka yang ada adalah cara untuk menyampaikannya, cara untuk bisa menjalankan itu Bapak Ibu. Kalau yang ada adalah kemauan, maka yang muncul adalah cara. Kalau yang ada adalah ketidakmauan Bapak Ibu, yang muncul adalah alasan. Itu ya. Itu selalu Bapak Ibu ya, saya diingatkan seperti itu. Tinggal kita mau atau tidak mau, gitu aja. Kecuali PAKPA ini boleh tidak memiliki sertifikat kompetensi apabila jumlah SDM belum tersedia. Oke, terima kasih masukannya. Khusus di Pemda, jabatan PPK masih sesuatu bersifat jabatan yang selalu dihindari. Apabila wajib, maka bagaimana dengan SDM asing yang tidak punya kompetensi PPK, apakah nantinya akan terpusat hanya di beberapa orang saja? Terima kasih masukannya. Dan pada masukan yang lain, bahasa wajib untuk PPK perlu dipertimbangkan. Ya, saya sengaja memang mengatakan kata wajib Bapak Ibu. Setahu saya kalau pasal apapun itu di level apapun ya, ada kata-kata wajib itu mestinya ada klausul sanksi. Ya. Kata wajib itu akan menghasilkan klausul sanksi. Ada pasal sanksinya nanti kita pikirkan di pasal yang lain. Makanya ini kita pancing usulannya dengan kata-kata wajib gitu ya. Nah, minimal sertifikat dasar, sudah tidak ada dasar ya, level 1 sekarang ya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, maka PAKPA tidak perlu diwajibkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Anda merasa Anda tidak diwajibkan sertifikasi, itu menurut saya salah Bapak Ibu ya. Silahkan Anda bisa cek di YouTube saya Bapak Ibu ya, bahwa pasal itu, ya, Bapak Ibu menyadari atau tidak bahwa pasal itu adalah turunan dari peraturan LKPP tentang SDM yang lama, yang turunan dari Perlem yang lama, yang sekarang sudah diganti oleh peraturan LKPP 7 yang bunyinya malah kebalikan dari itu gitu ya. Seperti itu, silahkan, itu kita berdiskusi hukum ya Bapak Ibu ya. Saya setuju masing-masing harus kompeten dalam BC, tapi modal kompetensi bagaimana yang diterapkan. Kalau kompetensi itu masyarakat sebelum menduduki PAKP itu bagus. Jangan setelah jadi PAKPA karena tidak punya sertifikat BC ya, apapun terus menghindar untuk jadi PPK. Oke, tapi yang disebut kompetensi di sini itu jangan selalu diartikan sertifikasi Bapak Ibu ya. Seperti di paparan saya Bapak Ibu, mekanismenya bisa mekanisme diklat seperti kayak diklat PIM itu Bapak Ibu ya. Diklat PIM ya, eselon 1, 2, 3 kan diklat PIM tuh. Nah, kayak gitu bisa kan, itu sudah dianggap kompeten gitu ya untuk jabatan struktural. Nah, khusus PAKPA ya, khusus PAKPA karena jabatan struktural tidak wajib. Nah, ini Bapak Ibu ya, celah korupsi yang paling tinggi itu justru karena kebijakan ini menurut saya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena dan tanpa dibekali kompetensi ya, seseorang bisa mengerjakan sesuatu yang bersifat keperdataan Bapak Ibu ya, perdataan itu syarat dengan kompetensi loh ya, apapun transaksi keperdataan gitu Pak, apalagi pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya. Nah, ini PAKPA dapat dikecualikan namun wajib dibantu oleh pengawas biji akan pengadaan perencanaan lainnya bersifat. Oke, terima kasih masukannya. Setuju, termasuk meriksa auditor juga ya gitu. Nah, kemudian segera direalisasikan agar pengadaan semakin berkualitas. Terima kasih Pak. Untuk PAKPA minimal mengikuti diklat dasar. Nah, ini maksud saya ya Bapak Ibu ya, LKPP sedang menyiapkan standar kompetensi jabatan untuk PAKPA juga untuk kepala UKPBJ. Kemudian dilaksanakan bertahap. Oke. Kemudian khusus PA tidak wajib. Oke, silakan, terima kasih masukannya. Untuk PAKPA bertindak sebagai PPK mungkin dapat diberikan rentang waktu. Oke, untuk PAKPA sangat setuju. Kemudian kecuali PAKPA agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaraan. KPA merupakan kepala Satker. Ya, bahwa KPA merupakan kepala Satker memang iya ya. Undang-Undang Perbendaraan tidak mengatur kompetensi ya Bapak Ibu ya. Ya, mengatur bahwa memang KPA itu ya bisa bisa dirangkap gitu ya Bapak Ibu ya. Setuju, namun tentunya akan sulit. Nah, itu tadi kita tinggal mau atau tidak mau. Kalau mau yang muncul adalah cara, kalau tidak mau yang muncul adalah alasan. Kemudian setuju, tapi perlu dilakukan penerapan dengan aplikasi atau prakteknya, tidak hanya terpaku pada teorinya. Ya begitu. Makanya kita buat peraturan itu Bapak Ibu adalah sebagai payung hukum gitu ya. Ini kan bukan buku teori ya Bapak Ibu, tapi ini adalah peraturan yang akan digunakan payung hukum untuk orang bekerja. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah tujuan pengadaan barang jasa adalah menghasilkan kinerja
barang jasa yang tepat dalam aspek kualitas, waktu, lokasi, penyedia. Ini 98,8% menyatakan setuju, yang tidak setuju 0,2%, satu responden. Ya, kita lihat responnya yang pilihan lainnya, perlu adanya perencanaan yang matang sehingga pelaku pengadaan wajib memiliki kompetensi. Oke, sepakat. Kurang faktor uang. Terima kasih. Kemudian ini dan pengadaan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Ditambahkan serta berguna atau bermanfaat bagi kepentingan publik maupun pemerintah. Oke, terima kasih masukan tambahannya ya. Kemudian bagaimana dengan value for money ya? Ini juga value for money, kan kalimat value for money tidak muncul Pak ya. Ya, saya kira dimasukkan dengan value for money juga nggak apa-apa ya. Sebanding dengan harganya wajar. Gitu. Oke Bapak Ibu ya. Itu adalah keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Ini ada masukan tanggapan, ada 20 ada tanggapan saran masukan Bapak Ibu ya, sangat banyak. Nanti akan ada sesi sendirilah Bapak Ibu. Kalau saya membacakan ini sangat banyak sekali Bapak Ibu tanggapan masukan terkait dengan hal ini, dan saya terima kasih ya ada 268 respon terkait dengan tanggapan masukan ini Bapak Ibu. Ini saya scroll saja dulu di video ini Bapak Ibu ya. Saya scroll tapi tidak saya bacakan dulu Bapak Ibu karena ada 268. Bapak Ibu lanjutkan setuju. Ini saya scroll dulu ya, nanti video Anda bisa pause ya. Bapak Ibu yang ingin tahu respon-respon dari ini saya scroll saja dulu. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga tercipta keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, kerja sesuai SOP, betul ya. Oke, bagus ini Bapak Ibu, keren-keren ya. Harus ada aturan yang jelas mengenai alur proses pengaduan ya. Sebenarnya proses pengaduan sudah sangat jelas. Malah menurut saya masuk angin ya. Semua proses pengaduan apa yang di mana? Semua instansi bikin ya kan, whistleblowing system ya kan, WBS. Makanya mekanisme pengaduan kita itu seperti kayak masuk angin. Semuanya bisa masuk gitu ya Bapak Ibu. Ada bukti atau nggak ada bukti, masukkan aja dulu. Nah, yang masalahnya adalah pembuktian terbalik ini, yang dituduh yang suruh buktikan. Ini yang kita mengusulkan pasal tadi itu, Bapak Ibu. Ya kita berharap yang buktikan itu, yang buktikan dulu tuh ya yang nuduh gitu ya. Di mana-mana hukum alam ya, Bapak Ibu. Yang nuduh yang buktikan gitu, jangan kebalikannya gitu, Bapak Ibu. Nah, ini saya scroll dulu. Ini nanti ada sesi sendiri lah, video sendiri untuk membacakan ini. Saya terima kasih sekali dan mohon teruskan ya link ini, teruskan Bapak Ibu link ini. Nanti saya taruh di saya taruh di Google di deskripsi video ya, Bapak Ibu ya. Saya taruh di deskripsi ini. Saya bacakan. Saya scroll saja dulu respon-respon ya dari masyarakat. Semoga ini untuk tim perumus rancangan undang-undang nantinya bisa membantu ya. Sebagai aspirasi dari masyarakat Bapak Ibu ya, dari seluruh elemen masyarakat ya, dan dimana ini link ini kan bisa semua orang bisa mengisi, jadi bebas ini kita Bapak Ibu ya, siapapun ini bisa mengisi ya Bapak Ibu ya. Ini mantap Mas, lanjutkan perjuangan usul Mas agar pelaku pengadaan diperhatikan kesejahteraannya dengan membuat undang-undang remunerasi CFBBJ. Wah, keren kali ya, agar pelaku pengadaan semangat bekerja dan semangat, tidak mudah dirayu, tidak takut diintimidasi. Terima kasih masukannya. RUU dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi JF dengan menuangkan pasal-pasal yang jelas dan tidak multitafsir, betul. Ya kalau pasalnya cuma retorika doang ya buat apa ya gitu ya, setuju Pak ya. Moga-moga ini pasalnya bukan pasal retorika ya Bapak Ibu ya, kok pasal formalitas doang gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada gigitan jarinya ini. Gigitannya itu loh Bapak Ibu yang kita, karena ini rancangan undang-undang ini Bapak Ibu, undang-undang ini diharapkan bisa memberikan keseimbangan dengan undang-undang tipikor, kitab undang-undang hukum pidana, perdata gitu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu ya, pengadaan barang jasa itu adalah lex spesialis ya Bapak Ibu ya. Mekanismenya khusus gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ya, kita fokus ini ya. Agar Pokja baik daerah agar lebih diperhatikan. Terima kasih. Ini ya, ini saya bacakan teman-teman di LKPP, mohon berkenan silahkan bisa dibaca-baca karena kan ini kan ada di akun Google Form saya, jadi ya ini makanya saya share seperti ini, harapannya bisa bermanfaat ya, bisa dibaca-baca respon nyata dari masyarakat sebagai bentuk sumbangsi saya Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, rakyat warung kopi ya Bapak Ibu ya. Ya ini saya scroll saja dulu. Oke.
Oke, kalau bisa dimasukkan juga klausul yang jelas tentang jenjang karir Japung, RUU hanya fokus ke punishment saja, tidak mencakup reward. Iya bagus ya, memang betul ya. Nah, saat ini kami di daerah melihat bahwa masa depan karir Jakfung sangat suram, guru mudah naik pangkat, dokter mudah naik pangkat, Jakfung BPJ justru sangat sulit naik pangkat. Ini moga-moga didengar rekan-rekan di LKPP ya. Ini aspirasi masyarakat Bapak Ibu ya. Bahkan kemungkinan stagnan sampai pensiun gitu ya. Oke, semoga iklim pengadaan menjadi lebih baik ya seperti itu ya. Agar sangat tadi disampaikan kayak KPU bukan PA-KPA lebih kredibel. Oke, terima kasih. Profesionalitas, integritas, komitmen. Oke, semoga ini masih ada respon lainnya nih masih. Oke, cukup ini saja. Oke, Bapak. Terima kasih ya. Sudah berkenan melihat mendengarkan hasil sementara dari polling sampai dengan 10 November Hari Pahlawan ini Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi kontribusi kecil saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu, kepada tim perumus nantinya ya, tim perumus undang-undang pengadaan publik nantinya ya. Ini nyata adanya link ini, tetap kita akan buka terus link ini sampai nanti undang-undangnya keluar gitu Bapak Ibu ya, bahwa ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat. Mohon didengarkan 8 usulan pasal ini. Faktanya adalah lebih dari 97% menyatakan setuju, mayoritas Bapak Ibu ya. Jadi semestinya adalah layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam undang-undang pengadaan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam IKI, integritas, kompeten, dan inovasi.